Ledakan. Qin Yichen hanya merasakan adegan di mana banyak Dao Wei memadat dalam benaknya, dan dia terselubung dalam cahaya suci itu. Dan dia juga memiliki perasaan aneh, yaitu cahaya ilahi yang luas ini, tetapi meletus dari istana ilahi pertama. Meskipun lokasi Qin Yichen saat ini adalah pengadilan ilahi pertama di kakinya, tetapi singularitas semacam itu begitu nyata. Haoran Divine Light menyelimuti segalanya, tidak hanya Qin Yichen, tetapi Ziyun, serta banyak murid Tusan, dan bahkan perselisihan yang sama. Dan banyak kaisar dan dewa yang terkena dampak Dao Yun Yuwei juga terpana. Qin Yichen merasa bahwa Dao Xinnya bermandikan cahaya yang menakjubkan. Begitu nyaman. Dia bahkan merasa bahwa jika cahaya yang menakjubkan itu tidak akan pernah padam, maka segala sesuatu yang ditutupi oleh cahaya akan penuh dengan kekaguman. Namun sayangnya, haoran Shen Wang hanya menghilang setelah meliput banyak Dao Wei. Meski begitu, itu membuat Dao Jun hening untuk waktu yang lama. Kalian baru saja berbicara tentang Tao. Mengapa repot-repot junior ini? Setelah waktu yang lama, saya melihat seorang pangeran perlahan berbicara, dan ada rasa hormat yang dalam di wajah pangeran. Qin Yichen terpana. Dia sangat yakin bahwa dia dan pangeran tidak saling kenal sama sekali. Bahkan, pangeran dan Tusan ini hanya mengangguk. Tetapi mengapa Anda ingin berbicara untuk mereka? Apakah itu cahaya ilahi sekarang terkait dengan Raja Ilahi ini? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, dan tentu saja, itu lebih mungkin bahwa pihak lain membuat beberapa adegan dan mendapat cukup banyak bantuan. Tetapi jika ini masalahnya, mengapa banyak pangeran memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka? Melihat Raja Iblis Tusan, mereka sangat dikagumi, tetapi mereka mengepalkan gigi mereka dan menolak untuk berbicara. Dan klan iblis yang kuat seperti Raja Iblis Bulan Iblis marah, tetapi bahkan di antara Raja Iblis, ada juga rasa kagum. Apa itu cahaya ilahi tadi? Qin Yichen tertegun, meskipun ribuan raja menghadapinya, dia tidak berani berbicara dengan mudah. Saya melihat Kaisar Jue Shen duduk di kursi batu giok. Ekspresinya polos, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas apa esensi itu. Setelah beberapa saat, saya melihat Kaisar Jue Shenjun tersenyum ringan. Taois ini benar. Pada Tao. Mengapa Anda Taois sangat marah? Jangan mempermalukan junior ini. Teruskan. Melihat bahwa Kaisar Jue Shenjing melambaikan tangannya, kuil Dao membunyikan Dao yang longgar lagi. Namun, saya tidak tahu apakah itu karena cahaya ilahi yang menginspirasi, atau karena Kaisar Jue Shenjun berpidato. Dalam diskusi berikutnya, Raja Iblis Bulan Iblis tidak membuat Qin Yichen lebih sulit. Dao Yin berisik, dan Qin Yichen tidak peduli mendengar banyak kontes Dao Jun, hanya menyisakan keraguan. Duduk di sini, aku tidak bisa melihat perubahan dari pengadilan ilahi pertama. Namun, jika rasa otoritas mengetahui kekuatan, Dao Xinku lebih sensitif daripada mata Tuhan. Dan cahaya ilahi itu, apakah hanya aku yang merasakannya meletus dari pengadilan ilahi pertama? Selain itu, mengapa itu meletus dari pengadilan ilahi pertama? Anda tahu, ada juga kota kelahirannya. Setelah waktu yang lama, Dao Jun berpesta, dan Qin Yichen dan sekelompok saudara lelaki kembali ke tempat di mana mereka duduk, dan buru-buru mengirimkan suara ke Ziyun. Ziyun, kamu baru saja. Bos, aku masih ingin bertanya padamu. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Ziyun memiliki perasaan yang persis sama dengan yang dia miliki sekarang, dan semua hati Dao disiksa oleh Dao Wei, seperti bulan iblis, dan Raja Iblis lainnya, berkibar, dan dengan cahaya ilahi yang luas, semuanya tenang. Apakah leluhur itu benar-benar memberkati kita? Qin Yichen masih agak bingung. Lagi pula, dia dan Ziyun sama-sama keturunan naga sejati, dan mungkin mereka akan merasa salah. Tanya Yao Tian lagi. Jawabannya sama. Yao Tian adalah temanku. Lalu, mata Qin Yichen berkedip dan tiba-tiba menatap Tu Jiner. Sister-sister, cahaya yang luar biasa tadi, apakah Anda merasakannya? Tu Jiner sedikit mengangguk, dan Qin Yichen bertanya lagi. Dewa cahaya itu, Anda juga merasa bahwa Anda berasal dari istana ilahi pertama. Namun, suara itu tidak jatuh. Tetapi dia melihat Tu Tianshu memadat dan berkata, Sister Qin, hati-hati dan berbicara. Setelah mengamati sekeliling, saya melihat bahwa Tu Tianshu memiliki pandangan yang kompleks. Singkatnya, cahaya ilahi juga merupakan kesempatan. Adapun rahasianya, saya akan memberitahu Anda ketika saya kembali. Qin Yichen tertegun. Meskipun Tu Tianshu tampaknya takut, dia menyembunyikan sesuatu. Tapi dari apa yang dia dengar, jelas dia juga mengenalinya. Cahaya ilahi yang luas meletus dari pengadilan ilahi pertama. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen sedang duduk di kuil Tao pada waktu itu dan tidak bisa melihat visi pengadilan ilahi pertama ketika cahaya ilahi diselimuti. Saudara Qin, Dao Xin Anda, apakah Anda baik-baik saja? Qin Yichen tertegun, menatap Dao Xin. Jika dia mengatakan bahwa sebelum cahaya ilahi yang kuat meletus, dia akan segera terluka oleh Dao Wei dari sekelompok setan. Namun, tepat setelah cahaya ilahi yang mengerikan muncul, semua Dao Wei ditekan, hanya menyisakan langit yang penuh horor. Tidak akurat untuk mengatakan bahwa penindasan itu terjadi,
rasanya seperti Qin Yichen seperti kekuatan-kekuatan ribuan Dao Jun baik atau buruk, atau ukuran Tao Yun yang ia tercerahkan tinggi atau rendah, dan ia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Dao yang tersembunyi dalam cahaya ilahi. Dibandingkan dengan, lebih tepatnya, misalnya, begitu senjata selesai, pedang akan menjadi lebih rendah. Jalannya sekarang, jalannya sulit dilalui. Namun, dugaan seperti itu membuat mata bintang Qin Yichen sangat terkejut. Anda tahu, jalan pedang dan cara senjata hanyalah metafora. Faktanya, ratusan setan dan pangeran sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak jalan pencerahan. Bahkan jalan bisa ditekan, sehingga hanya bisa dikatakan bahwa aura cahaya ilahi bahkan lebih dalam dari ratusan jalan. Ini mengejutkan Qin Yichen. Tetapi bahkan jika dia menyadari hal ini, dia tidak takut sama sekali ketika dia mengingat cahaya yang menakjubkan itu, tetapi merasa bahwa inilah cara yang harus dia kejar. Pemikiran seperti ini membuat Qin Yichen menjadi agitator. Apakah aku tidak berasimilasi dengan prestise itu? Atau jatuh ke dalamnya? Melihat Dao Xin lagi, meskipun cahaya ilahi yang menakjubkan itu menekan ratusan jalur sihir Shinto, itu tidak memusnahkan mereka dari hati Dao Qin Yichen. Qin Yichen mengenang secara rinci, di jantung Tao, pemandangan para dewa dan setan, yang membuat Tusanshu angin dan hujan, tercermin. Kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah, dan dia cepat bermeditasi. Ratusan Shinto dan jalan iblis ini ditekan tetapi tidak dihancurkan, maka aku bisa memahaminya secara rinci. Namun, Dao Yin Dao Wei ini terlalu tirani dan terlalu membingungkan. Qin Yichen khawatir tentang perilaku Dao saat ini, terlalu jauh dalam pandangan, dan akan menghancurkan Dao Xin. Pada saat itu, tidak mungkin bagi dewa mengerikan itu untuk membantunya menekannya lagi. Sepertinya aku hanya bisa perlahan memahaminya, dan aku ingin memahami ratusan Shinto dan Demon Rods sekaligus. Maka aku takut bahwa aku akan digigit oleh Dao Yin dan kehilangan hati Daoku. Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi ketika dia baru saja pulih, dia mendengar langkah kaki di luar halaman dan teriakan Wu Wanzun. Qin Yichen, aku tahu kamu di sini. Izinkan aku bertanya, berani kamu pergi ke kejahatan pertama? Keributan ini tiba-tiba mengubah wajah semua orang di rumah. Alasan untuk perubahan kulit Qin Yichen adalah, akankah domain dosa pertama di mulut Wu Wanzun menjadi pengadilan ilahi pertama naga sejati?